Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskiana Ali Suherman dengan NPM 27024315551. Saya merupakan mahasiswa BINUS D3 Ekstensi ke S1 di Fakultas Bisnis Manajemen. Kali ini di mata kuliah Kewarganegaraan, sebagai salah satu syarat UAS, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, terutama hasil kerja pribadi saya, dengan topik peran generasi muda dalam melestarikan ekosistem darat untuk masa depan berkelanjutan. Baik, berikut merupakan latar belakang. Ekosistem darat merupakan salah satu komponen paling penting dalam mendukung kehidupan di bumi, hutan, padang rumput, lahan basah, dan kawasan pegunungan. Tidak hanya menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan berbagai manfaat ekosistem seperti penyediaan air bersih, penyimpanan karbon, dan pengendalian iklim. Namun, tekanan terhadap ekosistem darat semakin meningkat akibat aktivitas ulah manusia sendiri, seperti deforestasi, perambahan lahan, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Maka dari itu, saya sebagai salah satu mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem darat melalui pemikiran inovatif dan aksi nyata. Partisipasi aktif kami sebagai mahasiswa dalam berbagai bidang, terutama lingkungan, menjadi kunci keberlanjutan ekosistem darat demi masa depan yang lebih baik. Berikut merupakan rumusan masalah kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa, tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem darat sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, apa peran strategis mahasiswa dalam menjaga kelestarian ekosistem darat dan bagaimana cara memaksimalkan potensi mereka dalam menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan mahasiswa, masyarakat dalam isu-isu lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan politik dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem darat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, apa strategi yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan masyarakat yang berorientasi pada pelestarian ekosistem darat. Berikut merupakan hasil temuan saya. Saya mewawancarai salah satu pegawai negeri sipil di bidang yang pernah bekerja di bidang dinas lingkungan hidup, yang sekarang bekerja di KP3. Untuk permasalahan utama dari hasil wawancara saya dalam pengelolaan ekosistem darat di Tangerang Selatan khususnya, yang pertama permasalahan tersebut adalah pengelolaan sampah. Salah satu tantangan besar karena di Tangerang Selatan adalah produksi sampah yang paling tinggi, sekitar 10 ton per hari. Sementara tempat pembuangan akhir TPA memiliki kapasitas terbatas. Maka dari itu sering sekali overload sampah-sampah di Tangerang Selatan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat masih banyak yang kurang peduli terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan dampaknya terhadap lingkungan. Eh, Maka dari itu salah satu isu di Tangerang Selatan adalah food waste. Dan yang terakhir adalah alih fungsi lahan. Banyak lahan yang sebelumnya hijau kini beralih fungsi menjadi area pemukiman atau industri, sehingga mengurangi ruang terbuka hijau yang berperan menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu solusi yang diberikan oleh narasumber saya adalah gerakan bank sampah dan TPS 3R, yang kedua pemanfaatan lahan tidak produktif, dan yang terakhir adalah penyuluhan dan edukasi. Untuk solusi pribadi saya terhadap permasalahan di Tangerang Selatan, yang pertama adalah mengenai pengelolaan sampah yang lebih efektif, yaitu meningkatkan jumlah bank sampah dan TPS 3R. Yang kedua, mengembangkan teknologi pengelolaan sampah seperti biokonversi, dan yang ketiga, mengembangkan program jemput sampah daur ulang, yang dimana masyarakat dapat menjual sampahnya melalui aplikasi dan dijemput oleh pengepul, atau masyarakat juga dapat mengelola sampah-sampah tersebut seperti sampah plastik, kemasan minuman menjadi dompet, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, mengenai revitalisasi ruang terbuka hijau atau urban farming, yang pertama memberikan pelatihan kepada warga mengenai cara menanam tanaman produktif di perkarangan rumah, berbagai macam yang bisa digunakan oleh masyarakat seperti hidroponik atau vertikultur. Yang kedua, juga masyarakat dan pemerintah dapat bekerjasama untuk mengembangkan kebun kota, yaitu urban farming, di lahan kosong atau di atap gedung, guna meningkatkan penghijauan dan ketahanan pangan. Lalu, beberapa juga ada solusi-solusi yang di luar dari dua solusi yang saya berikan, yaitu pengelolaan sampah yang lebih efektif dan revitalisasi ruang terbuka hijau dan urban farming. Terdapat solusi lagi, yang pertama adalah mengadakan festival lingkungan dengan lomba daur ulang kreatif, seminar, dan aksi bersih-bersih lingkungan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Yang kedua, penerapan kebijakan zero waste di Tangerang Selatan.
Yang ketiga, mewajibkan pusat perbelanjaan, restoran, dan perkantoran untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan penyediaan fasilitas daur ulang. Dan yang terakhir adalah pemerintahan dapat memberikan potongan pajak atau intensif finansial kepada perusahaan yang menjalankan program CSR berbasis lingkungan. Kenapa saya mencantumkan kebijakan Zero Waste di Tangerang Selatan? Seperti yang saya sudah ucapkan tadi, di Tangerang Selatan memiliki salah satu permasalahan yaitu food waste, di mana masih banyak makanan-makanan sisa yang tidak dapat didaur ulang. Lalu, pemerintah juga pernah mengadakan festival lingkungan, tetapi memang partisipasi publiknya yang kurang berkenan untuk menghadiri festival tersebut. Kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Lalu, untuk refleksi pribadi saya mengenai wawancara di atas, wawancara mengenai pelestarian ekosistem darat membuka wawasan saya tentu saja tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, khususnya dalam mengatasi permasalahan sampah di Tangerang Selatan. Inisiatif seperti Bank Sampah dan TPS 3R menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti kompos, pakan ternak, selain itu juga dapat didaur ulang menjadi dompet, tas, dan lain sebagainya. Selain itu, urban farming juga menjadi solusi untuk mengurangi polusi dan meningkatkan ketahanan pangan. Saya menyadari bahwa menjaga ekosistem darat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, terutama generasi muda. Dengan keterlibatan aktif, kesadaran dan inovasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, tentu saja. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman sekalian, protect our land and preserve our future. Jaga bumi, lestarikan kehidupan. Terima kasih.